tentang kepenulisan yang disampaikan oleh Adinda Muhammad Subhan. Sebelumnya kami sampaikan dulu sedikit tentang kurikulum vitae atau biodata dari beliau. Muhammad Subhan adalah penulis, editor, motivator kepenulisan, konten kreator, dan pegiat literasi Sumatera Barat. Menggeluti dunia jurnalistik sepanjang tahun 2000-2010. Dipercaya sebagai penyair Taufik Ismail, pengurus rumah puisi, sekaligus menjadi instruktur sanggar sastra siswa rumah puisi. Rumah puisi udah tahu ya semuanya Pak Ibu? Di Padang Panjang. Kemudian menulis cerpen, puisi, banyak sekali tulisan-tulisan beliau ini. Saya ikut termotivasi melihat dia. Saya sempat cari beliau sampai Padang Panjang, alhamdulillah ketemu. Sekitar 2 tahun yang lalu ya. Alhamdulillah bisa selfie di tempat beliau bikin konten YouTube-nya. Luar biasa. Kemudian juga Muhammad Subhan sering diundang menjadi juri dalam lomba-lomba penulisan tingkat nasional dan nasional, serta tampil sebagai pembicara di berbagai forum dan pelatihan seminar tentang kepenulisan jurnalistik, sastra, literasi di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga melakukan perjalanan jurnalistik, sastra, literasi di sejumlah kota di Indonesia, Kuala Lumpur, Melaka, Seremban, dan Singapura. Ini luar biasa ini. Udah jam terbang beliau ini sudah cukup luar biasa. Kita banyak belajar dari beliau. Kemudian saat ini Bermas Tautin di pinggir kota Padang Panjang, Sumatera Barat, mengelola kelas menulis daring KMD Elipsis dan mengembangkan majalah digital Elipsis. Udah lihat nih Bapak Ibu majalah Elipsis? Ada majalah digital ya, alhamdulillah. Mewadahi karya pegiat-pegiat literasi dan penulis-penulis muda Indonesia. Nanti apa-apa yang belum ada di sini silakan ditanyakan langsung kepada Muhammad Subhan. Pada Muhammad Subhan, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Tapi sesi foto-foto dulu. Nanti silahkan pulang. Cemas Ibu. Jangan sampai pulang ya sampai selesai. Baik. Bapak Ibu, kakak, abang, bunda, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah. Mudah-mudahan disampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang punya lepau. Nah, apa nama lepaunya? Ruang temu. Wah, dahsyat nih. Ruang temu. Jadi kita di sini bertemu. Ngapain bertemu? Bercerita, ngopi. Ada teh telur, Ustaz? Kawan tahun ya. Setelah bertemu ngapain? Ya tentu berkarya ya. Mudah-mudahan dari diskusi-diskusi kita ini, Bapak Ibu, teman-teman, ada sesuatu yang bisa kita ciptakan ya. Kita bawa pulang, kemudian kita ciptakan jadi buku. Karena demikian target dari panitia saya kira. Tadi sudah disampaikan tentang sedikit profil saya. Saya memposisikan pada hari ini, Bapak Ibu teman-teman, tidak sebagai seorang pakar ya, tidak seorang ahli, tapi teman duduk, teman diskusi saja. Karena saya meyakini nanti dari Bapak Ibu teman-teman banyak ilmu-ilmu yang luar biasa yang barangkali saya belum mendapatkannya. Jadi sharing saja kita. Dan salam hormat untuk narasumber lainnya, Unai ya, Uninaya yang fansnya banyak sekali saya lihat. Kemudian udah Rozi Mandaliko juga, Ustaz Ahmad Kindi, Kanda moderator, Kanda Tos, dan semuanya ya, Kanda Fitriandi dari Badan Bahasa, Kanda Masril. Terima kasih. Sebelum kita berdiskusi tentang topik novel ini, Bapak Ibu teman-teman, saya ingin tahu dulu motivasi Bapak Ibu teman-teman ketika mendapatkan informasi ada pelatihan novel, kemudian datang ke ruang temu ini, apa sih motivasinya? Gitu. Nanti akan nyambung ke materi kita ya. Ini ada di sini saya lihat wajah-wajahnya nggak asing lagi gitu. Karena ini novelis-novelis, penulis-penulis ya. Ada Uni Columbia Livia, mana orang? Merah menyala ya, Uni Olivia
dan lain sebagainya, Ibu dan lain sebagainya ya. Artinya teman-teman Bapak Ibu sudah punya basic, sudah punya dasar kepenulisan. Kan nggak mungkin tentara mengajarkan tentara berbaris. Nah, kan nggak mungkin ya. Karena tentara sudah pandai berbaris. Nah, tentu nanti yang akan kita cari adalah apa yang barangkali menghambat atau motivasi lain yang bisa membuat karya kita bisa lebih berkualitas. Ya barangkali setengah menit saja ya. Mulai dari nama siapa, tinggal di mana, kemudian motivasi saya datang ke pelatihan ini adalah bla 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 bla. Nah, dari Uni ya. Silakan. Singkat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu izin memperkenalkan diri, nama saya Mega, berasal dari lingkungan Perumahan Kubang Gajah. Jujur, motivasi yang pertama untuk datang ke sini tuh memang pengen bertemu sama orang-orang hebat. Karena memang sama sekali kalau dibilang ilmu soal literasi mungkin karena sering membaca. Kalau untuk menghasilkan belum, makanya pengen hadir di sini menerima ilmu dari para suhu yang ada di sini. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Subhan atas waktunya. Perkenalkan, saya Delvia Andrini, panggilan Rini. Alamat di Kelurahan Tanjung Pau, tidak jauh dari sini. Bertugas di SMA Negeri 1 Payakumbuh. Motivasi saya untuk kegiatan ini sama ya dengan Uni Mega tadi. Pertama mungkin ingin sekali berjumpa dengan narasumber hebat yang nanti mungkin bisa mengalirkan energi untuk kami untuk konsisten menulis, dan juga ingin menuntaskan tulisan yang tidak kunjung selesai. Ada 2 tahun yang lalu sudah bikin novel, mentok di bab ke-33 dan sampai saat ini belum dituntaskan. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini bisa dilanjutkan kembali. Mohon bimbingannya para tutor hebat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama lengkap saya itu Yulivia, panggilannya Yuli. Cuma kalau di Facebook namanya Kolumba Livia, bukan Columbia. Kolumba. Jadi di Facebook, di Instagram pakai itu juga. Sekaligus untuk nama pena sudah dipakai itu. Bertugas di SMK Negeri 3 Payakumbuh. Dan sebenarnya rumahnya sepelemparan batu, tapi datang paling Selemparan batu. cuma lewat nyisir-nyisir sini sedikit udah sampai. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan sudah ada 1 novel, rencana mau melanjutkan, mau merecharge semangat dari para suhu di sini gitu. Bang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nelly Trides, panggilan sehari-hari Nel, bertugas di TK Negeri Tanjung Baru. Kebetulan kami dulu di Batu Sangkar, pindah 16 November kemarin ke Kampung Barulak, tinggal di Barulak. Motivasi saya ke sini adalah untuk jauh dari yang terdahulu tadi, untuk bertemu dengan orang-orang yang hebat. Kami sudah pernah menulis buku dari tahun 2020 tapi terhenti karena pandemi. Jadi waktu itu daring-daring aja, kemudian kami bentrokan dengan PTK yang penelitian setiap bisa 6 bulan, jadi kami terhenti. Jadi di sini kami terus masuk grup, jadi cuma cigo-cigo aja. Cuma sekarang sudah ada di sini tatap muka, kebetulan dekat saya kami tatap muka, rencana kami daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih singkat ya, Uni, karena waktu sudah terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengirit waktu, baiklah, saya perkenalkan, nama saya Yeni Eliza, panggilan sehari-harinya Yeni.
Sebetulnya motivasi ke sini ya sama ya seperti yang adik-adik dan ibu terdahulu, ingin silaturahmi lebih dekat karena terutama sama Ibu Nai, kami udah berteman di Facebook sekian lama dan alhamdulillah diberi kesempatan ketemu tuh hari ini. Kalau motivasi menulis atau sastra mungkin belum ya, karena masih belajar gitu ya. Tadinya kita bekerja di perantauan di PT Batam dan sekarang udah listen. Kebetulan di rumah sehari-hari lagi cari kesibukan, mencoba untuk belajar menulis gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesta Eli, panggilan Nes, ngajar di SMP 8 Payakumbuh, khusus memang bahasa Indonesia, tapi kalah dengan guru-guru yang lain. Jadi itu makanya ada motivasi untuk belajar menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imelda Lovina, biasa dipanggil dengan Email. Bekerja di TK Bunga Tanjung, Kelurahan Padangtiakan, Payakumbuh. Adapun motivasi saya di sini yaitu untuk menambah ilmu. Kenapa? Karena selama ini cuman lebih banyak berkutat pada cerita anak. Berbeda dengan novel, mungkin lebih banyak ilmunya yang harus dipelajari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeli Masmida Putri. Saya ngajar di MTSN 350 Kota. Tujuan saya ke sini ingin menimba ilmu dari ahli-ahlinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Wilda Suryani, mengajar di SMP 5 Lari Sekolaban. Motivasi saya untuk ikut kegiatan ini adalah ingin menuntaskan novel yang telah saya ansur-ansur menulisnya tapi tidak kunjung selesai. Kemudian saya ingin berbagi sedikit karena sejak pandemi saya sudah bergabung dengan Rumah Seni Asri Zanur, di mana di dalam kegiatan itu menulis pantun, puisi dan lain sebagainya yang dikemas dalam satu kumpulan buku. Mungkin itu saja yang dapat saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, lebih cepat, yuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mursyidah, kerap dipanggil Mur, tapi kalau untuk orang Pariaman bisa dipanggil Cielo. Saya termotivasi untuk ada di sini. Pertama itu untuk bertemu sahabat-sahabat penulis semua, terutama narasumber, kenalnya baru lewat dunia maya, sekarang sudah bertemu orangnya. Saya juga anggota aktif Media Guru. Per hari ini saya sudah menulis sebanyak 911 hari. Kemudian buku-buku yang sudah dihasilkan 2 buah novel, kemudian buku antologi sudah lebih dari 60. Termasuk aktif bersama Mas Eko Prasetyo sebagai anggota Nobaper. Demikian saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasdal Welip, panggilan Wel. Biasa bertugas di MTSN 650 Kota atau MTSN Piladang, jurusan Bahasa Indonesia. Motivasi untuk hadir di sini adalah yang pertama, ingin bertemu dengan kakak-kakak senior di UNP dulu, Uninai dan Uda Rozi. Kemudian juga ingin bertemu dengan sahabat-sahabat penulis yang ada mungkin sesumatera barat ini gitu. Jadi pengalaman di literasi ingin melanjutkan beberapa tulisan yang masih terbengkalai. Kurang pede untuk mempublikasikannya. Kami minta ilmu yang lebih dari senior-senior di sini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sesmi Anggia. Banyak yang temanan di FB, banyak di sini ya, tapi kenalnya baru tatap mukanya sekarang. Panggilan sehari-hari Ibu Ten.
Kalau ngajar nih malu kita kata, mungkin peserta yang tertua di sini, ya mau pensiun lagi, tapi semangatnya masih ada. Ya, motivasi untuk hadir di sini, jujur, ini jujurnya adalah ingin bertemu. Ya, kalau dengan Ananda Subhan udah berapa kali, bahkan sudah datang ke pondok kita. Kita juga punya pondok literasi yang namanya Asa Kreatif, bertempat di Pari Rantang. Nanti juga bisa kita temu-temu di sana. Ya, kemudian juga sama Pak Tos yang selalu penyemangat ini segala sesuatu kita dihubungi. Kemudian yang sepertiga ganteng itu nih yang luar biasa dengan novel yang sudah kita baca ini penyemangat. Kemudian apa motivasi datang ke sini? Jujur ya, jujur adalah ingin bertemu. Kemudian untuk menimba ilmu mungkin juga mohon maaf secara keseluruhan ya. Ini mungkin tidak sampai siap karena acara keluarga sudah ada dibentuk. Jadi karena memang ingin bertemu gitu saja. Kita sudah berada di Payakumbuh, bahkan dekat juga dengan lokasi kita. Kita tidak hadir, sementara orang yang jauh-jauh di sana sudah ada di malam, sudah ada hadir di sini. Maka kita sempatkan, seharusnya ikut daring. Tapi kalau ikut daring kita tidak bertemu, tidak bersalaman gitu ya. Nah, jadi terima kasih, itu saja yang bisa kita sampaikan. Lain waktu kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Permatasari, bisa dipanggil Yuli. Motivasi saya datang ke sini yang pertama untuk bertemu dengan Uninaya dan juga Pak Rozi Mandaliko, kebetulan itu senior. Kemudian saya juga pengen belajar dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang hebat di sini. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya bisa jadi penulis juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Anesmadia. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Kecamatan Mungka. Motivasi ikut ke kita ini yang pertama adalah bertemu dengan para penulis hebat. Kemudian untuk karya belum ada ya, tapi itu motivasi juga untuk menulis karena seperti yang disampaikan Mami Dela, kalau WA, masa ya guru bahasa Indonesia tidak melahirkan karya. Jadi ini tantangan juga, dan hari ini ada kesempatan untuk menimba ilmu. Jadi harapannya nanti ya ada ilmu yang bermanfaat yang kami bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Eka Batu Mancaniago. Saya seorang pelajar di MTSS Aman Batu Hamka. Motivasi saya ke sini, saya ingin bertemu penulis-penulis yang hebat dan juga saya tertarik untuk membuat novel. Sekian itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmadi, pekerjaan editor. Motivasi saya ikut acara pelatihan ini adalah untuk menambah ilmu, untuk menambah relasi dan juga kompetensi tentunya. Kemudian semoga acara ini berjalan dengan lancar. Mohon bimbingannya Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Gina Haida dari Larissa Gohalaban. Saya merupakan siswi dari SMA Negeri 1 Larissa Gohalaban yang sekarang kelas 11. Motivasi saya ikut Merdeka Menulis kali ini bertemu dengan orang-orang hebat seperti bunda-bunda dan bapak-bapak semua, dan menambah semangat saya dalam menulis karya saya. Dan mudah-mudahan saya bisa menjadi penulis hebat seperti bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Mdeka. Jujur, saya bergabung ke sini. Yang pertama ingin bertemu dengan senior, yaitu Darozi Mandaliko dan Uninaya. Kemudian yang kedua, sebelumnya saya cuma bisa nulis antologi. Jadi saya ingin nulis pribadi, bukan antologi lagi. Jadi itu motif saya ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tegra Sianita, biasa dipanggil Tegra. Saya bukan gemar menulis, tapi saya gemar dengan karya sastra. Jadi hobi untuk mengkritik karya sastra itu sebenarnya udah dari SD, karena saya juga adik seorang penulis. Editor pertama untuk karya sastra abang saya tidak perlu disampaikan di sini. Dan motivasi datang ke sini adalah pengen bertemu dengan Uni Naya, kenalnya juga di Facebook karena Bang Rozi juga. Jadi sebenarnya ingin kumpul di sini, ingin dapat penularan sedikit karena biasanya hanya pintarnya nulis status dan bikin surat keputusan. Karena saya bukan dari seorang guru tapi bekerja sebagai seorang kantoran. Dan kami berdua, saya dengan suami saya adalah penikmat karya sastra, bukan seorang yang bercita-cita untuk jadi penulis. Kalau tadi ibu-ibunya bilang sudah sampai bab 33, saya bab 1 aja belum pernah menyentuh, kecuali emang menulis-nulis yang non-fiksi. Mungkin demikian perkenalan hari ini, mudah-mudahan energi positifnya bisa tersalurkan kepada saya pada pagi hari ini. Terima kasih, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih Bu Tek. Silakan Ananda. Ada dia pekan baru katanya berkali ini dari kali nggak apa ada bicara itu. Udah bisa. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rijal. Kalau dalam penulisan biasanya dipanggil Alrenja, nama pena saya. Dan saya menulis novel. Kalau untuk menulis itu udah dari TK, tapi sampai sekarang baru terbit satu novel secara indie dengan judul Tani Surga. Dan sebelumnya juga pernah ketemu sama Pak Subhan di Bukit Tinggi dengan acara Arbi dulu berpuisi. Dan ya mungkin sekian dari saya terima kasih. Baik, terima kasih. Kita sudah saling kenal ya, luar biasa, alhamdulillah. Silakan. Ya, kata bijak, tak kenal maka tak sayang maka tak jadi minum teh telur. Karena enggak sayang. Alhamdulillah kita sudah saling kenal ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi satu bagian silaturahmi, karena yang memperbanyak silaturahmi tentu banyak rezekinya ya kan, termasuk ilmunya. Nah baik Bapak Ibu sekalian, ketika berbicara novel ya, tentu salah satu bagian dari prosa ya, novel, cerpen kan agak mirip cara penulisannya, cuman cerita pendek kan, pendek ya, novel panjang. Nah ada salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah kalau cerpen masalahnya harus tunggal ya, kalau novel bisa jamak. Nah walaupun masalah yang diangkat dalam novel itu jamak, tapi tetap harus fokus juga kepada titik masalah itu sebenarnya. Nah ketika kita menulis novel, tentu yang perlu dicari adalah apa? Yang tadi sudah disebutkan, masalah. Nah kalau mau tulis novel ya dicari masalahnya dulu. Dalam kehidupan kita ini tentu banyak sekali masalah. Nah berangkat dari rumah kemarin tadi ada masalah nggak? Banyak ya, salah satunya anak menangis, kemudian apa lagi? Jadi ibu meninggalkan, meninggalkan ada keluarga gitu kan. Nah tadi yang selemparan batu, nanti kita dilempar. Ujian banyak. Kenapa? Karena dekat rumahnya kok terlambat gitu kan. Ujian banyak. Jadi itu semuanya masalah. Ketika menulis novel, kalau tidak menemukan masalah, si penulis itu dia akan kehilangan kata-kata, ya, kata-kata. Nah, masalah itulah yang menjadi ide dari karya kita. Kalau pada siswa itu biasanya guru, anak-anak SMP, SMA biasanya guru memberikan
apa ya, semacam panduan, nah ketika kamu menulis novel bikin kerangka karangan dulu. Nah kan itu kan sudah sangat klasik sekali gitu ya, bikin kerangka karangan dulu atau outline-nya dulu. Nah sebenarnya ketika kalau Bapak Ibu teman-teman itu sudah terbiasa menulis, tadi motivasinya macam-macam banyak ya, sudah punya karya sekian, sudah menulis ini menulis itu, maka yang perlu dicari pertama saya kira adalah premisnya. Premis yang akan menjadi pelatuk pemantik dari karya kita itu. Nah tadi kemarin saya minta Ustadz Ahmad Kindi ada nggak infokus, tapi ternyata kondisi kita tidak memungkinkan infokus. Nah saya membuat beberapa serpian-serpian saja ya Bapak Ibu. Nanti kita baca sama-sama, silakan dibagikan. Nah, silakan ambil satu-satu dulu. Ya, itu ampaunya lah anggap ya. Ampau. Silakan dibaca dulu Bapak Ibu. Nah, premis. Apa itu premis dalam novel? Ya. Uni email lah. Coba. Definisi premis menurut KBBI ya. Jadi dalam kitabnya penulis Bapak Ibu, kita punya kitab ya. Kalau umat Islam kitabnya apa? Al-Quran. Ya, umat Kristen kitabnya apa? Injil. Kalau penulis kitabnya apa? KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka sering-sering buka kamus untuk menemukan kata-kata yang akan memperkuat tulisan kita. Silakan email. Ya, premis adalah apa? Premis ada yang pertama, apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan. Kemudian, dasar pemikiran atau alasan. Yang kedua, asumsi. Yang ketiga, kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Terima kasih. Nah, itu definisi premis menurut KBBI ya, Bapak Ibu. Pertama, apa yang dianggap benar sebagai landasan kesimpulan, kemudian ya, kesimpulan kemudian dasar pemikiran, alasan. Yang kedua, asumsi. Yang ketiga, kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika. Nah, ketika menemukan suatu masalah, ya, ketika menemukan suatu masalah, pasti seorang penulis dia bisa memetakan masalah itu ke dalam bagian-bagian, ya, bagian-bagian yang nanti akan bisa membentuk alur plot cerita dari novel yang akan dia tulis. Nah, contoh premis beginilah kira-kira ya. Kalau saya kutip dari novel saya, Rumah di Tengah Sawah. Ada yang pernah baca Rumah di Tengah Sawah? Udah Bu Dan ya. Nah, novel ini 2017 itu menang di Ubud Writer and Reader Festival di Bali dari 913 karya. Gara-gara novel, nah ini menariknya. Gara-gara novel kita diundang dengan segala fasilitas wahnya. Nah, saya gratis ke Bali seminggu gara-gara novel itu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu teman-teman tulis novel kemudian menang kompetisi tertentu, ya pasti akan mendapatkan bonus lebih ya. Nah, contohnya premisnya Agam berteman baik dengan Anton dan Bondan. Ketiganya saling tolong-menolong setiap kali menghadapi masalah. Namun persahabatan mereka harus kandas karena lahan rumah di tengah sawah yang ditempati bersama orang tua mereka dianggap ilegal dan harus digusur. Penggusuran benar-benar terjadi ketika ketiga anak itu akan tamat sekolah dasar. Nah, jadi dalam novel ini ya umumnya anak-anak di sebuah kampung ya, mereka bermain ke sawah, mencari belut, layang-layang, bermain sepak bola. Dalam novel itu saya tulis. Nah, kemudian Agam, Anton, Bondan itu berteman baik. Nah, ayahnya juga berteman, tapi bertengkar gara-gara pot bunga yang tidak sengaja dipecahkan oleh ayah Anton. Ya, bukan yang baca barangkali tahu. Nah, Anton dan Bondan karena mereka berteman baik, mereka berusaha menolong ayahnya untuk mengganti pot bunga itu. Kemudian mereka harus rela bekerja apa saja, asalkan uang untuk mengganti pot bunga itu bisa mereka dapatkan, begitu. Nah, tapi nanti di tengah cerita muncul konflik, ya, konflik. Tentu kalau tidak ada konflik, novel kita akan garing, akan datar, ya begitu.
Nah, kalau dalam apa ya? Ya seperti gunung ya, ada ujungnya, kemudian ada kepundannya, terus melandai. Dalam sebuah novel saya kira juga begitu, dari awal sampai akhir, dari pembukaan langsung masuk ke isi, nanti akan menemukan konflik yang menjadi pelatuk ledakan dari cerita kita itu. Nah, masuklah penggusuran oleh Satpol PP di lokasinya di Medan ya, di Medan. Kemudian rumah itu dihancurkan, ketiga anak ini histeris. Tapi di situ saya masukkan pesan yang sangat menyentuh, salah satunya di dalam buku si Agam ditemukan oleh ayahnya, dibaca, nak cintai buku seperti aku mencintaimu. Nah, ada kekuatan kata di situ sehingga bisa menjadi kutipan dalam novel kita itu. Nah, kemudian endingnya seperti apa? Saya buat dalam novel itu endingnya berpisah, ketiga anak ini berpisah. Si Agam ke Aceh, kemudian Bondan dan Anton ke Samosir, kemudian hilang. Nah, tapi ini novel trilogi sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, itu contoh premis pertama. Yang kedua, contohnya begini. Silakan nomor 2. Handoko ingin mencari tahu siapa dalam pembunuhan seorang pedagang sayur di Pasar Rebo kemarin. Pedagang itu tewas bersimbah darah di bilik kiosnya menjelang senja. Tak seorang pun tahu siapa pelaku pembunuhan. Handoko mencurigai pamannya, Sudiro, yang pulang tengah malam membawa golok berbalut kain putih dengan bercak darah. Nah, terima kasih Yuli ya. Nah, ini ada premis kedua, contohnya begini. Handoko ingin mencari tahu siapa dalang pembunuhan seorang pedagang sayur di Pasar Reboan kemarin. Pedagang itu tewas bersimbah darah di bilik kiosnya menjelang senja. Tak seorang pun tahu siapa pelaku pembunuhan. Handoko mencurigai pamannya, Sudiro, yang pulang tengah malam membawa golok berbalut kain putih dengan bercak darah. Nah, kalau ini dikembangkan itu akan menjadi sebuah cerita detektif barangkali ya, mencari pelaku pembunuhan seperti kasus yang sedang heboh di negeri ini gitu ya. Nah, bagaimana kasus itu bisa terjadi. Dan dalam premis ini pun begitu, bagi seorang pengarang nanti dia akan mengembangkan cerita ini ya, Bapak Ibu, teman-teman. Mulai dari siapa sih tokoh pemilik kios itu kan tidak diceritakan di situ. Kemudian benar tidak Sudiro sebagai pelakunya. Nah, kemudian apa motifnya? Ya, apa motif ketika dia melakukan pembunuhan kalau seandainya benar si Sudiro tadi pelakunya. Nah, jadi dari premis ini Bapak Ibu ada sebuah masalah di situ. Ya, dari kedua contoh premis ini. Nah, ketika Bapak Ibu akan membuat novel, premis inilah yang harus diciptakan dan nanti bisa dikembangkan menjadi kerangka karangan. Nah, kalau sudah masuk ke kerangka karangan, tentu berbicara tentang tema novelnya. Temanya tentang apa? Ya, yang paling umum temanya novel-novel kita yang saya baca, ya, saya sempat masuk juga Unai ke platform digital, tapi saya nggak tahu apakah mata saya nggak cukup kuat, masuk ke platform digital. Atau memang gaptek ya, tapi kalau Unai, kemudian Bang Uzi juga sudah mulai masuk, keren-keren saya lihat. Apalagi kalau sudah sampai dapat honornya, nanti cerita Unai ya, berapa sih honornya sehingga memotivasi kita untuk menulis hal yang sama gitu ya. Nah, nanti kalau sudah dikembangkan dalam bentuk kerangka karangan, premis ini Bapak Ibu, pertama temanya tentang apa? Yang paling umum tentu tema yang paling banyak itu tema-tema asmara ya. Tema-tema percintaan itu paling banyak sekali. Sejak zaman Shakespeare sampai zamannya udah setengah ganteng tadi itu. Itu tema-tema percintaan itu banyak sekali. Apa? Seperti ganteng, kalau nggak setengah ganteng. Nah, nggak masalah. Kenapa? Karena cinta, ya Bapak Ibu, tema cinta itu adalah tema yang universal. Ya, dari sejak Shakespeare sampai hari ini, penulis-penulis kita menulis tema-tema cinta banyak sekali. Tapi persoalannya bukan pada cinta itu. Cinta adalah bumbu. Ya, cinta adalah bumbu.
Tapi ada masalah nggak dari tema cinta itu? Nah, masalah inilah yang harus ditonjolkan. Tentu Bapak Ibu teman-teman baca novel Siti Nurbaya ya. Dalam novel Siti Nurbaya, guru bahasa Indonesia berapa orang nih? Ya. Nah, dalam novel Siti Nurbaya masalahnya apa? Selain si Samsul Bahri cinta ke Siti Nurbaya, selain Datuk Maringgi mencintai Siti Nurbaya dengan cara mengawininya dengan paksa. Tapi apa problem lain di situ? Kira-kira ada apa saja? Banyak di situ. Persoalan apa? Adat istiadat, kemudian perbedaan usia, kolonialisme, ya kan? Nah, yang endingnya kan menarik itu. Kenapa Datuk Maringgi mau memimpin pasukan kampungnya, sementara si Samsul Bahri menjadi Belanda? Nah, ini motifnya apa? Ada yang tahu? Dulu sharing kita. Kenapa si Samsul Bahri jadi Belanda? Kenapa? Mendapatkan uang? Oke. Ingin malas dendam kepada Datuk Maringgi. Nah, ini siapa yang baik jahat sebenarnya? Datuk Maringgi dia membela kampungnya untuk melawan Belanda. Si Samsul Bahri malah jadi Belanda untuk ada pengkhianatan. Nah, ini kepiawaian si pengarang Mara Rusli ya, mengaduk-aduk pikiran perasaan pembaca sehingga pembaca disuruhnya menyimpulkan sendiri novel itu. Nah, jadi ketika kita menulis novel saya kira demikian ya, bagaimana kita pembaca kita mereka bisa menyimpulkan cerita novel kita itu dengan banyak tafsir. Nah, gitulah kekuatan karya sastra. Nah, kalau dibilang baik buruknya ya tentu saja itulah kehidupan. Ketika Samsul Bahri menjadi Belanda, memilih menjadi Belanda, motivasinya bukan untuk menyerang kampungnya, membunuh orang kampungnya, tapi benar untuk membunuh si Datuk Maringgi. Kenapa? Karena dia dendam. Dia sudah merampas cinta kasihnya yang bernama Siti Nurbaya. Siti Nurbaya menerima cintanya Datuk Maringgi dengan cara kawin paksa itu. Siti Nurbaya jahat nggak? Mengkhianati cintanya si Samsul Bahri nggak? Kenapa? Nah, berbakti pada orang tua, tapi dia mengkhianati si Samsul Bahri. Kan menarik ya? Nah, tergantung sudut pandang. Nah, jadi demikianlah sebuah novel yang saya kira luar biasa ya. Dan sampai hari ini novel itu tetap dibaca. Nah, untuk novel-novel lain juga banyak yang bagus. Nah, silakan teman-teman menciptakan premis. Kemudian sebuah novel yang bagus saya kira adalah bagaimana si pengarang menciptakan kalimat pembuka yang menarik, unik, mengundang penasaran. Nah, saya kasih contoh juga. Dibagikan kembali. Oke. Pembuka novel yang menarik. Nah, seperti apa kira-kira ya? Membuka cerita yang menarik. Siapa yang mau bacakan? Nah, ini. Saat keluarga Belvine duduk untuk sarapan, jam Waterloo berdentang 8 kali. Letak bangunan ini 3 km dari kediaman mereka. Tetapi setiap dentangan terdengar jelas karena terbawa angin barat pada pagi hari musim semi ini. Jasper yang mendengar dentangan itu sebelum memecahkan sebutir telur berkata dengan ceria, "Ada orang yang sedang digantung di London saat ini." Terima kasih Uni Hilda ya. Ini kalimat pembuka cerita ya. Nanti kita temukan di mana keunikannya dan mengundang penasaran pembaca untuk membaca lagi. Ada apa di situ? Saat keluarga Belvine duduk untuk sarapan, jam Waterloo berdentang 8 kali. Letak bangunan ini 3 km dari kediaman mereka. Tetapi setiap dentangan terdengar jelas karena terbawa angin barat pada pagi hari musim semi ini. Jasper yang mendengar dentangan itu sebelum memecahkan sebutir telur berkata dengan ceria, "Ada orang yang sedang digantung di London saat ini." Nah, coba temukan di mana Bapak Ibu
apa yang membuat pembaca penasaran untuk membaca lagi? Dari kata-kata pertama, orang akan diajak untuk membayangkan posisi bangunan mereka berdekatan dengan jam. Terus yang kedua yang membuat penasaran adalah kata ada orang yang sedang digantung di London saat ini. Yang membuat penasaran itu ada asumsi bahwa ada orang sedang digantung, tapi orang yang mendengar lonceng ini berkata dengan ceria. Nah, itu ada apa? Kenapa dia ceria gitu? Baik. Oke, ada lagi? Lain? Ada lagi? Tambahan. Ya, dari kalimat ini muncul juga pertanyaan, kenapa setiap jam waktu berdentang ada orang yang digantung begitu. Jadi berbagai macam persepsi mungkin sehingga kita ingin menuntaskan untuk membacanya. Baik, terima kasih. Sebelah sini partai B. Ada? Oke. Nah, kita temukan ya, di mana yang mengundang rasa penasaran orang untuk membaca di alinea berikutnya ya. Nah, Jasper, ini apa Uni Kolumba ya. Jasper yang mendengar dentangan itu sebelum memecahkan sebutir telur berkata dengan ceria, ada orang yang sedang digantung di London saat ini. Ada yang mencurigakan nggak dari kalimat itu? Apa? Kenapa ceria? Nah, ada orang di London digantung ya, tapi dia mengatakan itu dengan wajah ceria. Kalau di Payakumbuh, tetanggawa meninggal, Jano meninggal, undi innalillahi wa inna ilaihi. Kan mungkin ya galak, enak. Kita galak, ketawa kan mungkin ya. Jadi wajahnya sedih, terkejut, dada berdetak seketika karena ada orang meninggal. Tapi di sini si Jasper mengatakan itu sambil dia memecahkan sebutir telur dengan wajah ceria. Nah, pembaca kalau dia kritis, dia akan menyimpulkan siapa sih si Jasper ini? Jangan-jangan dia yang menggantungnya, dia yang membunuhnya. Jangan-jangan dia adalah pembunuh berdarah dingin. Apa istilahnya? Pembunuh berdarah dingin? Psikopat ya. Jangan-jangan Jasper ini adalah seorang psikopat. Nah, jadi seorang novelis ya yang ingin membuat pembacanya penasaran, dia harus menyisipkan kata-kata jebakan-jebakan seperti itu sehingga pembacanya nggak ketebak gitu. Nah, ini saya kira menarik. Jadi pembaca akan mencari lagi ya. Ya. Ya, boleh. Bisa memunculkan tafsir demikian. Nah, bisa jadi dia polisi, ya, sheriff dan sebagainya. Nah, intinya dari kalimat ini sudah mengundang apa? Penasaran gitu. Nah, berbagai tafsir, spekulasi akan muncul. Dan dia menarik saya kira. Ya. Baik. Kemudian seorang penulis yang baik, bagus. Teknik tulisnya, mereka juga dalam novel ya, dalam novel dia harus mampu membuat konflik yang menarik. Konflik ini akan terkait dengan cara dia membuat suspense. Ada pernah dengar kata suspense? Suspense? Ada? Suspense ya. Nah, saya kasih contoh juga, kita baca-baca saja, nanti kita diskusikan. Dibagikan kembali. Suspense ya, kejutan. Oke, adik putrinya Unenai, bacakan. Wajahnya memucat, cemas dan takut. Dia ingin menyeberang. Ia langkahkan kaki pelan-pelan.
memandang ke kiri dan ke kanan jalan raya yang lebar. Dia merasakan kerasnya terpaan angin yang dihempaskan puluhan kendaraan yang berlalu lalang itu ke tubuhnya. Tapi dia harus sampai ke seberang. Maka ia pun menarik nafas dalam-dalam dan bersiap berlari melintasi jalan. Dia pejam matanya sesaat, lalu ia merancang aba-aba dan kakinya melangkah cepat, nahas. Secepat kakinya berlari membawa tubuhnya melintasi jalan, secepat itu pula sebuah truk bermuatan pasir yang lewat menghantam tubuhnya. Ia menjerit dengan keras. Tubuhnya yang kecil terpental jauh beberapa meter, kepalanya pecah, darahnya bersimbah, dan merasakan ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya. Entah apa itu, tapi ia tidak merasakan sakit lagi. Semuanya terasa telah gelap. Truk yang menabraknya telah jauh meninggalkan tubuhnya yang secara bergantian dilindas oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Isi perutnya terburai, bersama lendir darah beraroma amis yang menyuruh ke udara. Tak ada yang peduli ataupun iba melihat peristiwa tragis itu. Siang tadi, ketika Rinai turun, seekor tikus comberan mati sia-sia di jalan raya. Kenapa tertawa? Karena penipu. Jadi penulis menipu nih dong. Tapi bukan menipu dalam arti jahat gitu ya, tapi sifatnya menghibur. Nah, menghibur dalam cerita narasi kita. Ini juga polemik juga ini, penulis ini pembohong gitu ya. Nah, ini perlu diluruskan. Ya, nah apa yang membuat orang bisa terpana dalam suspense ini gitu misalnya, wajahnya memucat, cemas dan takut. Dia ingin menyeberang. Dia langkahkan kaki pelan-pelan memandang ke kiri dan kanan jalan raya yang lebar. Dia merasakan kerasnya terpaan angin yang dihempaskan puluhan kendaraan yang berlalu lalang itu ke tubuhnya. Tapi dia harus sampai ke seberang. Maka ia pun menarik napas dalam-dalam dan bersiap berlari melintasi jalan. Dia pejam mata sesaat, lalu dia merancang aba-aba dan kakinya melangkah cepat, nahas. Secepat kakinya berlari membawa tubuhnya melintasi jalan, secepat itu pula sebuah truk bermuatan pasir yang lewat menghantam tubuhnya. Dia menjerit dengan sangat keras. Tubuhnya yang kecil terpental jatuh beberapa meter, kepalanya pecah, darah bersimbah. Dia merasakan ada sesuatu yang lepas dari tubuhnya. Entah apa itu, tapi dia tidak merasakan sakit lagi. Semuanya telah gelap. Truk yang menabraknya telah jauh meninggalkan tubuhnya yang secara bergantian dilindas oleh kendaraan-kendaraan lainnya. Isi perutnya terburai bersama lendir darah beraroma amis yang menyeruak ke udara. Tak ada yang peduli ataupun iba melihat peristiwa tragis itu. Siang tadi ketika Rinai turun, seekor tikus comberan mati sia-sia di jalan raya. Ketika membaca dua alinea di atas, gambaran kita apa? Manusia ditabrak ya. Manusia ini pasti dengan kondisi yang mengerikan setelah ditabrak. Tapi endingnya tikus. Nah, dari suspend ini nanti teman-teman Bapak Ibu bisa membangun konflik lainnya gitu ya. Karena konflik itu adalah bumbu. Seperti kita makan di rumah makan Padang, kalau dikasih atau dihidangkan nasi putih saja, kira-kira makan kita enak gak? Gak enak. Tapi kalau di situ ada ikan bakarnya, jaring, rendang, kuah, sayur dan lain sebagainya, minta bandar sudah jam makan siang belum ya? Itu akan membuat makan kita bertambah. Nah, sudah berapa? 3. Berapa? Pertama apa? Premis, ciptakan premis, ya, dikembangkan melalui kerangka karangan. Yang kedua, membuat ya tema, membuat kalimat pembuka yang menarik, membuat kalimat pembuka yang menghipnotis sehingga mau membaca lagi. Dan yang ketiga, membangun konflik, ya, menciptakan konflik melalui suspense. Nah, seorang penulis yang bagus, setelah dia mampu membuat pembuka cerita yang bagus, tentu juga harus mampu membuat penutup cerita yang bagus. Jangan pandai buka, tak pandai tutup. Nah, ini kacau namanya. Nah, kalau ending itu kan ada macam-macam ya. Ada
Kalau bahagia artinya happy ending. Kemudian sad ending. Apalagi pertanyaan ya, biarkan bertanya, menggantung, boleh silakan. Novel Rumah di Tengah Sawah salah satunya ya, novel saya itu saya gantung aja, udah selesai dia pergi merantau ke Aceh sama ayahnya sampai di situ aja. Padahal ketika saya tulis itu ada sekian bab lagi yang seharusnya masuk dalam buku itu, tapi saya potong. Nah, kenapa saya potong? Memang mau dijadikan trilogi, sequelnya nanti mudah-mudahan. Dan mohon doanya, bulan ini sedang layout di penerbit Balai Pustaka. Novel itu, novel yang sama. Waalaikumsalam, silakan Bapak Ibu, selamat datang. Ya. Oke, kita masuk ke bagian penutup ya. Nanti yang lain-lainnya kita diskusikan bersama. Oke, silakan dibaca. Ibu, silakan. Oh, belum dapat. Nenek, Pak. Betapa cantiknya dia. Dia meloncat ke depan dengan tangan terbuka. Saat hendak memeluknya, dia merasa pukulan dahsyat menghantam tengkuknya. Cahaya putih yang sangat menyilaukan menyambar bagai kilat di sekujur tubuhnya, dengan suara memekakkan telinga seperti suara meriam. Lalu semuanya berubah menjadi gelap dan hening. Retun Farquhar mati, tubuhnya dengan leher patah, bergelayutan di bawah palang kayu di jembatan Oak Creek. Ya, terima kasih. Nah, ini endingnya apa ini jenisnya? Sad ending ya. Betapa cantiknya dia, istrinya. Dia meloncat ke depan dengan tangan terbuka. Saat hendak memeluknya, dia merasa pukulan dahsyat menghantam tengkuknya. Cahaya putih yang sangat menyilaukan menyambar bagai kilat di sekujur tubuhnya, dengan suara memekakkan telinga seperti suara meriam. Lalu semuanya berubah menjadi gelap dan hening. Retun Farquhar mati, tubuhnya dengan leher yang patah bergelayutan di bawah palang kayu di jembatan Oak Creek. Nah, udah selesai cerita sampai di situ. Nah, tapi mengundang penasaran nggak ini? Apa kira-kira penasarannya tentang apa di situ? Jadi peristiwa revolusi, boleh? Dari narasi ini ada mengundang tanda tanya nggak? Jadi pertanyaan di sini adalah apa penyebab yang Retun Farquhar itu mati? Apakah karena alasannya? Walaupun ceritanya ini sudah ending, sudah selesai, ya Bapak Ibu teman-teman, pembaca pasti dia akan bertanya gitu. Ini pasti ada sambungan ceritanya gitu kan, walaupun cerita sudah selesai. Nah, kenapa si Retun Farquhar mati? Kenapa dia dibunuh? Kan dia sedang jalan, dia melihat istrinya di depan, ya. Kemudian dia merentangkan tangan di jembatan itu, dia dekati, tapi tiba-tiba ada yang memukul, menghantam tengkuknya, dan dia mati seketika di situ. Pembaca kan bertanya, siapa orang yang memukul tengkuknya itu? Gitu. Apakah kekasih istrinya? Kan bisa begitu ya? Apakah penjahat lain atau lain-lain? Nah, jadi artinya ketika pembaca dibuat penasaran oleh penulis, oleh si novelis, maka disitulah titik letak novel itu berhasil. Gitu. Tapi kalau sudah selesai baca, oh mantun begitu, udah selesai ceritanya sampai di situ saja. Tapi kalau masih ada pertengkaran setelah membaca novel itu, ya, nah di situ teman-teman berhasil menulis novel. Begitu. Tadi diingatkan saya 5 menit lagi ya Ustaz ya, 5 menit. Nah, poin-poin lain yang penting Bapak Ibu,
ketika novel sudah ditulis ya, tadi waktu sesi perkenalan tadi waktu sibuk ya, sibuk sudah 2 tahun, saya baru 2 tahun nulis novel nggak siap-siap. Nah ini persoalan klasik sebenarnya, semua orang sibuk, saya sibuk, bapak ibu sibuk, tapi karena sibuk kita sempat juga datang kemari kan. Ini sampai sore bahkan, nah kalau sampai sore nulis duduk berapa halaman bab sudah selesai kan begitu. Kalau sibuk, Presiden SBY dulu ya di masa jabatannya itu orang yang sangat sibuk memimpin 250 juta penduduk Indonesia, tapi lahir enggak bukunya. Dia main musik juga, menciptakan lirik lagu juga kan gitu. Dan penulis-penulis lain kalau mereka tidak menyibuk-nyibukkan diri ya mereka tidak akan menjadi penulis besar. Setiap kali saya ke Payakumbuh, ya saya agak segan masuk Payakumbuh. Kenapa? Karena penulisnya hebat-hebat di sini. Ada Gustave Sakai, ya, ada Iyut Fitra, ada Andri Sandra, ada Heru Juni Putra. Itu hebat-hebat semua itu penulisnya. Nah, artinya Bapak Ibu yang khusus berada di Payakumbuh, insya Allah bisa lebih hebat kalau tidak bersibuk-sibuk dengan yang lain. Tapi menyediakan, ya kalau teknik saya itu sehari harus nulis minimal 1 jam. Ya sebelum tidur atau setengah jam lah sebelum tidur kan waktu kita sudah habis gitu ya untuk kegiatan lain, sebelum tidur nulis dulu atau buat saja konsep di buku tulis, besok dilanjutkan begitu. Nah yang terakhir Bapak Ibu, yang paling penting setelah naskah kita selesai jangan lupa editing itu penting, penyuntingan. Nah ada 2 teknik yang bisa saya kasih contoh kepada Ibu. Pertama, naskah selesai diketik itu di print. Nah seperti ini kan di print, kemudian ambil pena merah ya, lingkari semua kata-kata yang ya mubazir barangkali salah ketik, maknanya nggak jelas ya, dicoret semua. Kemudian print lagi, periksa lagi, print lagi sampai berkali-kali. Kalau cuma sekali 2 kali print sudah merasa puas ya berarti kepuasan pembaca pada karya Bapak Ibu ya sampai di situ. Tapi kalau seandainya berkali-kali itu insya Allah naskah kita itu akan menemukan mutiaranya karena sudah ditempah ya, sudah ditempah berkali-kali. Nah karena kalau Bapak Ibu abai pada kesalahan ketik, dan saya pun masih harus terus bekerja keras untuk memperbaiki tulisan-tulisan saya ya. Nah kadang-kadang dia akan mengubah makna. Contoh kita nulis ya, ketika ayah pergi ke pasar membeli kelapa misalnya, gara-gara salah ketik, ketika jadi ketiak kan begitu, kepala jadi kelapa gitu. Kelapa jadi kepala, ketiak ayah pergi ke pasar membeli kepala. Maknanya berbeda kan begitu. Nah kalau abai pada titik koma itu juga akan menciptakan mana-mana yang nggak jelas. Kucing makan tikus mati di dapur kan begitu ya. Satu kalimat demikian tanpa tanda baca. Tapi kalau kita bubuhkan tanda baca, dia akan berbeda-beda juga maknanya. Kucing makan, koma, tikus mati di dapur. Kucing makan tikus, koma, mati di dapur. Kucing makan tikus mati, koma, di dapur. Itu udah 3 makna yang berbeda. Nah, jadi editing ini harus menjadi perhatian bagi seorang penulis. Saat ini banyak sekali momen-momen penulisan novel ya antologi walaupun indie itu semangatnya bagus, tapi tetap saja harus perhatikan kualitas karya Bapak Ibu. Jangan sekali tulis selesai terbit udah selesai sampai jangan. Setelah terbit baca lagi, perbaiki lagi, cetak ulang, perbaiki lagi berkali-kali. Waktunya habis, nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Hal-hal lain yang perlu Bapak Ibu tanyakan, silakan. Ini momen yang tepat saya kira nanti ditambah oleh Uda Rozi sama Uni Naya. Seharusnya momen pertama ini orang jauh dulu kan, Uni Naya kan. Nah, tapi karena sudah dibaiat saya pertama ya, sudah didaulat saya pertama ya, tidak apa-apa. Pertanyaan maaf Bapak Ibu, lain-lain nanti kita bahas pada sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.